Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Muslihah, NIM 311195151, kelas 2C Farmasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang review jurnal sediaan salep. Di sini saya mereview 5 jurnal infeksi kulit yang paling banyak diderita oleh negara berkembang, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Nah, di sini saya akan mereview jurnal sediaan salep dari beberapa jurnal. Nah, untuk mereview jurnal ini, yang pertama ada judul penelitian, yang kedua penulisnya, yang ketiga tahun dan volume, yang keempat latar belakang, yang kelima formulasi, dan yang terakhir evaluasi. Kita langsung saja. Ini adalah jurnal penyakit kulit jerawat. Nah, yang pertama, formulasi sediaan salep antibakteri ekstra etanol bunga kecombrang terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Yang kedua, formulasi salep ekstra daun pare dan uji aktivitas terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Yang ketiga, formulasi sediaan salep ekstra etanol daun kelor dan uji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Yang keempat, uji aktivitas salep anti jerawat ekstra etanol daun binahong terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Yang kelima, uji aktivitas antibakteri sediaan salep dari ekstra daun kersen terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Nah, kita langsung saja yang pertama, yaitu jurnal dengan judul formulasi sediaan salep antibakteri ekstra etanol bunga kecombrang atau Etinera elatior terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Nah, untuk judul penelitiannya yaitu formulasi sediaan salep antibakteri ekstra etanol bunga kecombrang terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Yang kedua, penulis Ainil Fitri, Debbie Dina Oktora, Devi Mariana Sinaga. Tahun dan volumenya yaitu 2018 volume 1 nomor 1. Nah, untuk latar belakangnya yaitu salah satu penyebab infeksi jerawat yaitu disebabkan dengan bakteri Staphylococcus aureus. Nah, kecombrang ini telah banyak digunakan untuk mengobati jerawat dan sudah dipelajari memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan sediaan salep ekstra etanol kecombrang dan untuk mengetahui apakah sediaan salep memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Yang selanjutnya ada formulasi dan evaluasi. Formulasi sediaan untuk basis salepnya yaitu Propilen glikol 1 gram, Adef selanai 1 gram, Vaseline album ada 10 gram. Nah, untuk evaluasinya yaitu sediaan dibagi menjadi 3 formula dengan massa ekstranya formula 1 100 mg, volume 2 200 mg, volume 3 300 mg. Nah, di sini yang dievaluasinya itu rata-rata diameter daerah hambat. Nah, untuk yang formula 1 diameter daerah hambatnya itu 16,45 mm. Untuk formula 2 rata-rata diameter daerah hambatnya itu 18,60 mm. Untuk formula ketiga rata-rata diameter daerah hambatnya itu 21,12 mm. Nah, adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa salep ini memiliki stabilitas fisik dan homogenitas yang baik selama 30 hari dengan penyimpanan suhu kamar. Nah,
Dapat disimpulkan dari jurnal pertama ini bahwa kecombrang memiliki senyawa kimia yaitu flavonoid, tanin, steroid. Nah, dan untuk sediaan ini terbukti bahwa kecombrang memiliki antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Nah, yang kedua yaitu formulasi salep ekstra daun pare, Momordica carantia, dan uji aktivitas terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Nah, untuk judul penelitiannya yaitu formulasi salep ekstra daun pare dan uji aktivitas terhadap Staphylococcus aureus. Untuk penulisnya yaitu Liliswati dan Juraida Sagala. Tahun dan volumenya tahun 2019, volume 3, nomor 2. Nah, untuk latar belakangnya yaitu pemanfaatan bahan alam yang dijadikan sebagai obat herbal dinilai memiliki efek samping yang lebih kecil dibandingkan dengan mengkonsumsi antibiotik yang mengharuskan adanya kewaspadaan terhadap resistensi antibiotik. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada formulasi sediaan salep ekstra daun ungu yang akan dibuat yaitu dengan konsentrasi 15%, 20%, 25% dengan bobot salep 30 gram. Nah, di sini ada formulasinya ekstra daun ungu, Adapslanei, Paslin album sama MGFU. Nah, yang pertama basis salep. Basis salep terdiri dari Adapslanei 9 gram, Paslin album 21 gram, FFU 30 gram. Untuk salep ekstra daun parenya dengan konsentrasi 15%, ekstra daun ungunya 4,5 gram, Adapslanei-nya 9 gram, Paslin albumnya 16,5 gram, FFU-nya 30 gram. Salep ekstra daun pare yang 20%, ekstra daun ungunya 6 gram, Adapslanei-nya 9 gram, Paslin albumnya 16,5 gram, mix fruit-nya 30 gram. Nah, untuk salep daun pare yang konsentrasinya 25%, ekstra daun ungunya 7,5 gram, Adapslanei-nya 9 gram, Paslin albumnya 13,5 gram, FFU-nya 30 gram. Pengukuran nilai pH pada sediaan ekstra daun pare ini dilakukan selama 4 minggu pada suhu kamar dengan alat pH khusus. Pada formulasi ini terjadi penurunan dan penaikan. Nah, untuk sediaan salep ini jangan terlalu asam atau pH-nya lebih dari 5 karena ini akan mengiritasi kulit. Nah, begitu pun dengan pH basa itu tidak baik karena akan mengakibatkan kulit itu bersisik. Terus tidak boleh juga pH-nya lebih dari 7 karena itu akan mengakibatkan iritasi pada kulitnya yaitu uji homogenitas. Dari kelima formulasi ini semuanya homogen, yaitu berarti mencampur ya. Nah, untuk yang selanjutnya uji daya serap. Untuk kontrol negatif, uji daya serapnya yaitu 6,8 cm. Untuk kontrol positif 6,7 cm. Untuk F1 15%, 6,3 sampai 6,8 cm. Untuk F2 20%, 6,3 sampai 6,7 cm. Untuk F3 25%, 6,2 sampai 6,8 cm. Nah, untuk yang selanjutnya itu uji daya lekat. Untuk kontrol negatif 1,73 sampai 1,75 detik. Untuk kontrol positif 1,73 sampai 1,74 detik. Untuk F1 15%, 1,80 sampai 1,84 detik.
Nah, untuk yang F2 20% yaitu 1,77 sampai 1,81 detik. Untuk F3 25% yaitu 1,93 sampai 1,95 detik. Nah, yang selanjutnya yaitu uji viskositas. Uji viskositas ini telah memenuhi syaratnya. Yang selanjutnya itu uji aktivitas bakteri daya hambat. Untuk kontrol negatif yaitu 20,45 mm, kontrol positif 0, F1 15% 13,71 mm, F2 20% 16,04 mm, F3 25% 18,41 mm. Untuk yang selanjutnya, evaluasi uji peninggalan bekas warna salep pada kulit sukarelawan. Jadi ini dilakukan adanya sukarelawan yang mau menggunakan sediaan ini atau salep ini. Nah, hasilnya yaitu sediaan salep dengan ekstra daun pare konsentrasi 15%, 20%, dan 25% atau yang basis kontrol menunjukkan bahwa sediaan tidak meninggalkan bekas warna pada kulit. Berarti ini udah baik ya, udah memenuhi syarat karena tidak meninggalkan warna pada kulit. Untuk yang selanjutnya uji iritasi terhadap kulit. Nah, uji iritasi ini dilakukan pada sukarelawan juga. Nah, salep ini dioleskan pada area lekukan. Nah, kemudian dibiarkan terbuka selama 5 menit. Nah, hasilnya itu semua sediaan ekstra daun pare ataupun basis kontrol tidak memberikan efek iritasi. Nah, ini juga berarti udah memenuhi syarat sediaan topikal. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu jurnal ketiga, formulasi sediaan salep ekstra etanol daun kelor atau Moringa oleifera lamb dan uji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Nah, untuk jurnal ini judul penelitiannya yaitu formulasi sediaan salep ekstra etanol daun kelor dan uji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Untuk penulisnya yaitu Fitriyanti Jumaati Faulina V. Yamlean dan Widya Astuti Lolo. Nah, untuk latar belakangnya yaitu daun kelor itu mengandung flavonoid, alkaloid, dan fenol yang mampu memberikan efek antibakteri. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk memformulasi sediaan salep ekstra daun kelor, menguji mutu sebagai agar sesuai dengan persyaratan dan menguji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri Staphylococcus aureus, yaitu dengan mengamati terbentuknya zona hambat pada konsentrasi 5%, 10%, dan 15%. Nah, untuk formulasi sediaan di sini ada 4, yaitu yang pertama basis, yang kedua dengan konsentrasi 5%, yang ketiga konsentrasi 10%, dan konsentrasi 15%. Nah, untuk formulasinya juga terdapat ekstra daun kelor, Adeslanae, Paselin album, dan FF unguenta. Nah, untuk yang basis ekstra daun kelornya itu 0 gram, Adeslanae-nya 7,5 gram, Paselin albumnya 42,5 gram, FF unguentanya 50 gram. Untuk konsentrasi 5%, ekstra daun kelornya itu 1 gram, Adeslanae-nya 2,85 gram, Paselin albumnya 16,15 gram, dan MF unguentanya 20 gram. Untuk konsentrasi 10%, yaitu daun kelornya 2 gram, Adeslanae-nya 27 gram, Paselin albumnya 15,3 gram, FF unguentanya 20 gram. Untuk yang konsentrasi 15%,
ekstra daun kelornya itu 3 gram, adap selandainya 2,55 gram, apasilin albumnya 14,45 gram, FF unguentanya 20 gram. Nah, untuk evaluasi saja itu warna untuk basis putih kekuningan, F1, F2, F3 warnanya itu hijau kehitaman. Nah, kenapa untuk basis ini berbeda dengan F1, F2, F3? Karena pada basis ini tidak ditambahkan zat ekstra daun kelornya, sehingga mengakibatkan warnanya itu putih kekuningan. Nah, untuk baunya, bau pada basis, bau khas salep, bau pada formula 1, formula 2, formula 3 itu bau khas ekstra. Nah, ini juga kan kenapa ini teh dibikin ada yang basis, ada yang formula 1. Nah, bedanya ini kalau basis ini tidak ditambahkan dengan ekstra daun kelornya, sehingga dia asli ya. Untuk melakukan perbandingan jadinya pada formula 1 formulanya baunya khas ekstra, ini kan ditimbulkan dari ekstra daun kelornya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu evaluasi homogenitas. Pada basis F1, F2, F3 ini salepnya itu tidak homogen, berarti masih ada partikel yang belum tercampur sepenuhnya. Nah, untuk pH-nya basis F1, F2, F3 juga pH-nya itu 5. Daya serapnya untuk basis K-, 5,1, F1 5,5, F2 5,1 dan F3 5. Nah, untuk uji aktivitas antibakterinya, formulasi dengan basis F1, F2, F3 dan gentamisin sulfat ini dilakukan dengan 3 kali ya, 3 kali perlakuan. Ini tuh dilihat dari diameter zona beningnya. Nah, kita ambil aja rata-ratanya. Untuk basis itu 0, untuk F1 20,3, untuk F2 18,6, untuk F3 22,5, untuk gentamisin sulfatnya 15,3. Nah, yang keempat yaitu jurnal tentang uji aktivitas salep anti jerawat ekstra etanol daun binahong atau Andreidera cordifolia stans terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Nah, untuk judul penelitiannya itu uji aktivitas salep anti jerawat ekstra etanol daun binahong terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Untuk penulisnya itu Agung Nur Cahyati, Nila Yuliana Ardiyanti. Tahun dan volumenya itu 2018, volume 2, nomor 2. Nah, untuk latar belakangnya yaitu tanaman binahong merupakan tanaman yang tumbuh menjalar, tetapi memiliki manfaat yang sangat banyak. Nah, karena daun binahong ini mengandung flavonoid, alkaloid, saponin, dan polifenol. Nah, secara empiris daun binahong dapat digunakan untuk mengatasi salah satu penyakit kulit yaitu jerawat. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri salep anti jerawat ekstra etanol daun binahong dengan konsentrasi 25%, 30%, dan 35% terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Nah, untuk hasilnya di sini ada 3 formulasi ya. Yang formulanya itu ekstra daun binahong, PEG 4000, PEG 400, Nevagin, dan Oleum Citri. Untuk formulasi 1 ekstra daun binahongnya itu 25%, PEG 4000 nya 29, PEG 400 nya 45, Nevagin 0,18, Oleum Citri QS. Untuk F2 nya 30,
ekstra daun binahongnya, PEG 4000-nya 26, PEG 400-nya 43, Nifagin 0,18, Alum Citri GS. F3-nya 35, PEG 4000-nya 23, PEG 400-nya 41, Nifagin 0,18. Nah, di sini bisa disimpulkan Nifagin sama Alum Citrinya itu sama ya. Nah, selanjutnya itu evaluasi. Di sini menghasilkan evaluasi zona hambat salep. Nah, bisa kita lihat pada layar, pada slide. Kemudian kita simpulkan bahwa salep dengan ekstra daun binahong ini memiliki zona hambat yang sangat bagus karena dapat karena sebagai antibakteri pada bakteri Propionibacterium acnes. Nah, ini yang terakhir, yaitu yang kelima, uji aktivitas antibakteri sediaan salep dari ekstra daun kersen atau Montingia calabura terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Langsung saja, judul penelitiannya, uji aktivitas antibakteri sediaan salep dari ekstra daun kersen terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Tahun dan volumenya itu tahun 2020, volume 2 nomor 2. Untuk latar belakangnya, di sini daun binahong ini telah banyak digunakan untuk masalah penyakit kulit, di antaranya yaitu jerawat. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk membuat sediaan salep ekstra daun binahong dan menguji aktivitas antibakteri yang terdapat pada daun binahong pada bakteri Staphylococcus aureus. 3 formulasi dan yang satunya basis. Untuk basis salep, Propilen glikol 1 gram, Adapslan 1 gram, Paslin album 10 gram. Untuk formulasi satunya yaitu yang basisnya juga ada kan buat formulasi 1, formulasi 2, formulasi 3. Tetapi pada formulasi ini ditambahkan ekstra etanol daun kersen. Nah, untuk yang formulasi 1, 100 mg ekstra etanol daun kersennya. Formula 2, 200 mg ekstra etanol daun kersennya. Untuk formulasi 3, 300 mg ekstra etanol daun kersennya. Maka di evaluasinya itu ada uji daya hambat. Nah, untuk sediaan formulasi 1, formulasi 2, formulasi 3 blanko sama blankonya. Diameter daerah hambatnya milimeter. Nah, bisa kita lihat di slide ya. Nah, kita ambil aja kesimpulannya, yaitu rata-rata diameter daerah hambat. Untuk sediaan formulasi 1, 14,35. Formulasi 2, 16,50 mm. Untuk sediaan formulasi 3, 19,29 mm. Untuk belangkonya 12,00 mm. Nah, yang terakhir itu kesimpulan. Nah, kita simpulkan dari review jurnal ini, kan di sini review jurnalnya itu 5 jurnal ya. Nah, saya di sini mengambil jurnal yang bagus khasiatnya ya. Nah, kita langsung saja dapat disimpulkan dari beberapa jurnal di atas bahwa jurnal yang berjudul Formulasi Salep Ekstra Daun Pare atau Momordica carantia dan uji aktivitas terhadap bakteri Staphylococcus aureus, yaitu salep dengan ekstra daun pare dapat dibuat menjadi salep yang baik dan stabil dalam penyimpanan suhu kamar. Nah, ini terbukti dengan diadakannya uji organoleptik, uji pH, uji homogenitas, uji daya serap, uji viskositas, uji peninggalan bekas warna, dan uji iritasi terhadap kulit sukarelawan. Nah, sudah
dinyatakan memenuhi persyaratan uji mutu stabilitas sehingga dapat dijadikan sediaan topikal. Tetapi di sini itu ada kekurangan, yaitu pada uji daya serap lekat masih belum memenuhi mutu persyaratan fisik. Nah, kan tadi di atas uji daya serapnya itu kurang dari 4 detik. Nah, untuk uji daya lekat yang bagus itu tidak kurang dari 4 detik. Nah, itu dikatakan udah memenuhi mutu persyaratan fisik, tetapi pada zona ini masih kurang dari 4 detik. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.